Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit? Pertanyaan ini menarik untuk dikemukakan. Secara lahiriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sakit karena mampu mencegah hal-hal yang berpotensi mendatangkan penyakit. Dengan kata lain, beliau sangat menekankan aspek pencegahan daripada pengobatan. Jika kita telaah Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan menemukan sekian banyak petunjuk yang mengarah pada upaya pencegahan. Hal ini mengindikasikan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap kesehatan. Dalam Sahih Bukhari saja tak kurang dari 80 hadis yang membicarakan masalah ini. Belum lagi yang tersebar luas dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Baihaqi, Ahmad, dan sebagainya. Ada beberapa kebiasaan positif yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tampil fit dan jarang sakit. Sebagaimana dikutip dari Jejak Sejarah Kedokteran Islam, karya Dr. Ja'far Khadim Yamani. Berikut 5 rahasia kesehatan Rasulullah. 5. Selektif terhadap makanan. Tidak ada makanan yang masuk ke mulut beliau kecuali makanan tersebut memenuhi syarat halal dan thayyib atau baik. Halal berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu halal cara mendapatkannya dan halal barangnya. Sedangkan thayyib berkaitan dengan urusan duniawi, seperti baik tidaknya atau bergizi tidaknya makanan yang dikonsumsi. Salah satu makanan kegemaran Rasul adalah madu. Beliau biasa meminum madu yang dicampur air untuk membersihkan air liur dan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian menggunakan 2 macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. 4. Tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Aturannya, kapasitas perut dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1/3 untuk makanan atau zat padat, 1/3 untuk minuman atau zat cair, dan 1/3 lagi untuk udara atau gas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3-nya lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. 3. Makan dengan tenang. Makan dengan tenang, tumakninah, tidak tergesa-gesa dengan tempo sedang. Apa hikmahnya? Cara makan seperti ini akan menghindarkan tersendak, tergigit, kerja organ pencernaan pun jadi lebih ringan. Makanan pun bisa dikunyah dengan lebih baik, sehingga kerja organ pencernaan bisa berjalan sempurna. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan sulit dicerna. Dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan kanker di usus besar. 2. Cepat tidur dan cepat bangun. Beliau tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam kedua. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan bersiwak, lalu berwudu dan sholat sampai waktu yang diizinkan Allah. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pula menahan diri untuk tidur sekadar yang dibutuhkan. Penelitian Daniel Kripke, ahli psikiatri dari Universitas California, menarik untuk diungkapkan. Penelitian yang dilakukan di Jepang dan Amerika Serikat selama 6 tahun dengan responden berusia 30-120 tahun
mengatakan bahwa orang yang biasa tidur 8 jam sehari memiliki resiko kematian yang lebih cepat. Sangat berlawanan dengan mereka yang biasa tidur 6-7 jam sehari. Nah, Rasulullah SAW biasa tidur selepas Isya untuk kemudian bangun malam. Jadi beliau tidur tidak lebih dari 8 jam. Cara tidurnya pun syarat makna. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam buku Metode Pengobatan Nabi mengungkapkan bahwa Rasul tidur dengan memiringkan tubuh ke arah kanan sambil berzikir kepada Allah hingga matanya terasa berat. Terkadang beliau memiringkan badannya ke sebelah kiri sebentar untuk kemudian kembali ke sebelah kanan. Tidur seperti ini merupakan tidur paling efisien. Pada saat itu makanan bisa berada dalam posisi yang pas dengan lambung sehingga dapat mengendap secara proporsional. Lalu beralih ke sebelah kiri sebentar agar proses pencernaan makanan lebih cepat karena lambung mengarah ke lever. Baru kemudian berbalik lagi ke sebelah kanan hingga akhir tidur agar makanan lebih cepat tersuplai dari lambung. Hikmah lainnya, tidur dengan miring ke kanan menyebabkan beliau lebih mudah bangun untuk sholat malam. 1. Istiqomah melakukan puasa sunnah. Istiqomah melakukan puasa sunnah di luar puasa Ramadan. Karena itu kita mengenal beberapa puasa yang beliau anjurkan seperti Senin Kamis, Ayyamul Baid, puasa Daud, puasa 6 hari pada Syawal dan sebagainya. Puasa adalah perisai terhadap berbagai macam penyakit jasmani maupun rohani. Pengaruhnya dalam menjaga kesehatan, melebur berbagai ampas makanan, menahan diri dari makanan berbahaya sangat luar biasa. Puasa menjadi obat penenang bagi stamina dan organ tubuh sehingga energinya tetap terjaga. Puasa sangat ampuh untuk pembersihan racun yang sifatnya total dan menyeluruh. Subhanallah, sungguh hebat Rasulullah SAW dalam menyikapi nikmatnya sebuah kesehatan. Semoga kita semua tetap terjaga selalu dalam kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.